Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membaca isi dari buku review saya yang ke-9. Perkenalkan, nama lengkap saya Frans Bira dengan NIM 1734030028 dari kelas A regular sore. Yang dimana buku ini yang berjudul Gender, Kesehatan, dan Teknologi Informasi. Analisis statistik semakin menunjukkan bahwa wanita menggunakan internet pada tingkat yang sama dengan pria dan bahwa lebih mudah berkembang biak di bidang informasi kesehatan. Oleh karena itu, analisis demikian mungkin menyiratkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin yang signifikan dalam menggunakan internet dalam konteks informasi kesehatan. Akan tetapi, pemahaman yang lebih rumit tentang pembagian digital akan waspada terhadap bahaya penafsiran semacam itu. Misalnya, mengikuti Herget et al. Telah menggunakan dengan baik antara pemisah digital dan ketidaksetaraan di dunia India. Berpendapat bahwa sedangkan yang pertama mengacu ketidaksetaraan di India, berpendapat bahwa sedangkan yang pertama mengacu pada kesenjangan dalam struktur akses dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICTS, yang kedua adalah konsep yang lebih luas, mencerminkan cara di mana perbedaan sosial yang sudah lama ada membentuk keyakinan dan ekspektasi mengenai ICTS dan dampaknya terhadap peluang hidup. Petunjuk ini menunjukkan perlu lebih banyak lokasi untuk memahami penggunaan internet daripada yang dapat ditawarkan oleh analisis statistik. Hubungan dengan jenis kelamin, hal ini menyiratkan bahwa perpecahan dan ketimpangan yang sudah berlangsung lama dalam kesehatan, di rumah, dan dalam pekerjaan, dan dalam kaitannya dengan teknologi dapat membentuk cara orang menggunakan internet dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk terlibat dalam tugas tertentu dan mencapai tujuan spesifik. Dalam konteks spesifik dan bagaimana penggunaan internet untuk informasi kesehatan dan pengambilan keputusan dapat dipahami dalam konteks wacana pasien yang terinformasi. Yang di sini ada beberapa hal yang sudah saya kutip. Yang pertama itu adalah kesehatan dan internet sebagai situs konstruksi gender. Kesehatan dan jenis kelamin dapat dipahami sebagai terkait erat atau bahkan dibangun secara padat seperti yang dikomentarikan sebelumnya. Balka Grant and Helwood, kesehatan wanita secara negatif dipengaruhi oleh perpecahan gender dan pekerjaan, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Wanita memiliki tingkat pendapat dan kekayaan yang lebih rendah dan melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada pria. Wanita bertanggung jawab besar untuk kesehatan orang lain, termasuk pria dan anak-anak. Sementara mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri dan yakin dan mengalami konsekuensi negatif dari perbedaan gender yang dibangun secara sosial. Sekali lagi, ada yang tampaknya diakibatkan oleh apa yang mungkin dianggap berhubungan dengan pekerjaan pria golongan pekerja, sedangkan perbedaan lain mungkin dipikirkan hubungan dengan berbentuk identitas maskulin. Doyle, misalnya, telah berpendapat bahwa pengembangan dan pemeliharaan identitas pria heteroseksual biasanya menuntut pengambilan risiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Komentator lain menjelaskan fakta bahwa pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko, termasuk praktek seks yang tidak aman, yang berkaitan dengan pengembangan identitas maskulin hegemoni. Dan yang kedua di sini ada kisah praktik sehari-hari, gender, kesehatan, dan internet. Kita memulai kisah praktik sehari-hari kita dengan kisah Victor dan Peter. Kedua pria ini mengalami tuntutan koneksi yang diutarakan oleh konfigurasi tertentu dari internet.
dalam pembicaraan pasien yang terinformasi tetapi menanggapinya dengan cara yang sangat berbeda. Yang kami telusuri dalam kaitannya dengan hubungan mereka yang berbeda dengan kemaskulinan yang pada gilirannya dibentuk oleh konteks kesehatan spesifik mereka. Victor berusia 59 tahun dan menikah. Dia dan istrinya memiliki 3 anak yang sudah dewasa dengan yang termuda yang masih tinggal di rumah sebagian. Victor bekerja sebagai konsultan personalia dan istrinya bekerja paruh waktu sebagai sekretaris sekolah. Dia telah memiliki dorongan seks rendah selama setahun dan kemungkinan dari jumlah testosteron rendah sedang diskorporasi pada saat wawancara. Identitas gender dan kepedulian perantara kesehatan dan teknologi di pedesaan dan terpencil. Queensland, Lynn Simpson, Mitchell Hale, dan Susan Legend masyarakat pedesaan dan terpencil mengalami kesulitan yang signifikan dalam hal ketersediaan perawatan kesehatan darurat, tingkat tinggi akses ke sumber daya, teknologi dan dukungan, dan posisi staf tinggi yang mengakibatkan kesenjangan dalam menyediakan layanan awal dan dukungan yang mengakibatkan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penduduk setempat yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan atau keterampilan yang peduli dapat memainkan peran yang penting untuk menjembatani para pekerja kesehatan non-klinis, kesehatan sekutu dan masyarakat, pekerja sosial dan anggota masyarakat lainnya dapat bekerja untuk mengisi kesenjangan menyediakan informasi dan dukungan sebagai anggota masyarakat. Dalam banyak kasus di atas tanggung jawab mereka yang dibayar. Dan yang ketiga sini adalah informasi kesehatan dan pasien yang diinformasikan. Pengiriman informasi kesehatan melalui ICTS dipandang sebagai cara penting untuk memperluas dan memperkuat penyediaan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil di mana struktur kesehatan mungkin terbatas atau lihat misalnya Dewan Penasihat Kesehatan Nasional 2001, Kebijakan Kesehatan Pedesaan Nasional Subkomite dan Aliansi Kesehatan Pedesaan Nasional. Bagi pemerintah dan penyediaan kesehatan, ICTS menawarkan potensi untuk menyediakan praktis dan relatif pribadi. Departemen Keuangan dan Administrasi Gabi dan Herman Nation Health for Management Advisory Council melalui informasi kesehatan yang mudah diperoleh, para konsumen terlihat lebih mampu mencari informasi yang relevan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan tentang kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri. National Health Information Management Advisory Council, pendekatan yang sesuai dengan pemerintah bergerak menuju menfokuskan sistem perawatan kesehatan dan usia lebih pada gaya hidup sehat, pencegahan dan intervensi dini. Departemen Health and Again menyediakan informasi melalui ICTS adalah hak istimewa atas keterampilan diperlukan untuk merenungkan dan memahami informasi ini, keterampilan yang sering diabaikan untuk dianggap remeh. Menyusun gagasan tentang menyediakan informasi ini dengan pemahaman Brownat Duguin mengabaikan elemen-elemen pendukung lainnya seperti dukungan dari jaring sosial yang juga dibuktikan berperan dalam menguatkan, mendukung dan memuaskan praktik kesehatan dan mungkin memiliki pengaruh yang membantu
mendorong perilaku reflektif. Oke, baik, mungkin hanya ini saja dari hasil review buku ke-9 saya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih.